ini gue rata-rata dapat $1 per jam. Yang artinya, di sini kalau misalkan dikali 24 jam, ini gue dapat $24 per harinya, alias sekitar 300.000 dalam sehari. Yang berarti kalau misalkan dikali dalam seminggu, ini gue udah bisa dapat Rp2.100.000 tanpa gue harus ngapa-ngapain. Dan kalau misalkan gue lanjutin ini selama 1 bulan, ini gue bisa dapetin potensi cuan sekitar 8-9 juta rupiah. Yang dimana kalau misalkan ini kita bandingkan dengan UMR kota Jakarta ataupun UMR kota-kota lainnya, ini tentu aja sangat jauh lebih worth it banget. Dan enaknya lagi, ini gue dapetinnya tanpa gue harus ngapa-ngapain ya teman-teman. Alias gue nggak perlu kerja, gue tinggal main, gue tinggal makan, gue tinggal tiduran aja. Ini gue tetap dapetin gaji rutin setiap jamnya tanpa gue harus ngapa-ngapain. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gue Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa, masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Nah, beberapa minggu belakangan ini, market kripto mengalami lonjakan yang sangat fantastis ya. Hampir semua aset kripto yang ada di bursa seperti Bitcoin, Litecoin, XRP, XLM, dan sebagainya itu mengalami lonjakan harga yang sangat gila-gilaan banget. Nah, kenaikan ini tentunya menjadi suatu momen yang sangat baik, khususnya buat mereka para investor kripto yang mungkin udah cukup lama nyemplung di industri ini. Banyak dari mereka yang akhirnya bisa dapetin cuan mulai dari puluhan juta bahkan sampai miliaran rupiah hanya dalam waktu singkat aja karena kenaikan harga yang sangat fantastis tersebut. Nah, ngelihat fenomena kenaikan kripto ini, akhirnya membuat banyak para pemula yang tadinya nggak tahu dan nggak peduli apa itu kripto, sekarang mereka mulai melirik dan tertarik dengan yang namanya kripto ini. Karena mereka tergiur dengan keuntungannya yang sangat besar. Nah, tapi perlu kalian perhatikan ya teman-teman, khususnya buat kalian para pemula, aset kripto ini sendiri memang menjadi salah satu aset yang lagi ngetren di kalangan anak muda saat ini. Karena beberapa orang memang berhasil bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari sini. Bahkan ada juga beberapa orang yang berhasil jadi kaya mendadak dari industri ini. Nah, tapi di satu sisi, perlu kalian ketahui, kripto sendiri ini tuh merupakan salah satu aset yang dikategorikan sebagai aset yang sangat beresiko. Kenapa? Karena fluktuasi harga dari aset kripto sendiri itu sangat kencang banget. Saking kencangnya, ini bisa membuat keuntungan yang misalkan udah lu dapat hari ini, itu bisa tiba-tiba berubah menjadi minus keesokan harinya dalam waktu hanya kurang dari 24 jam aja. Makanya khususnya buat kalian para pemula, sebelum kalian ingin terjun di dalam industri kripto, kalian mesti pahami dulu seluk-beluknya sebelum kalian memutuskan untuk mulai nyelam di dalamnya. Karena berkaca dari pengalaman gua pribadi ya, meskipun menurut gua industri ini emang cukup worth it buat gua, tapi di satu sisi gua nggak ngebantah kalau industri ini emang benar-benar beresiko, khususnya buat kalian yang mungkin masih awam. Tapi buat kalian yang mungkin udah paham seluk-beluknya, industri ini adalah salah satu industri yang wajib banget kalian garap kalau misalkan kalian pengen cari duit dan juga cari kesempatan untuk mengembangkan duit kalian sampai berkali-kali lipat. Tapi tentu aja untuk bisa sampai ke arah sana, kalian mesti punya pengalaman yang cukup. Nah, kabar baiknya, sekalipun industri kripto ini dikenal sebagai industri yang memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, sebenarnya di industri kripto ini juga ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa dapetin cuan dengan sangat nyantai dan nggak ada resikonya sama sekali. Dan untuk kalian para pemula yang mungkin pengen nyoba terjun ke industri kripto, dan pengen cari cuan instan tapi takut dengan yang namanya resiko, gue lebih saranin kalian pakai metode yang ini aja daripada kalian harus beli-beli koin yang gak jelas dan ngadepin resikonya. Nah, cara yang gue maksud yang bisa kalian pergunakan untuk bisa dapetin cuan dari kripto tanpa resiko itu adalah dengan ngikutin yang namanya staking. Nah, staking ini apa? Staking ini adalah suatu metode yang hampir mirip seperti deposito yang ada di bank pada umumnya. Yang dimana untuk cara dapetin duitnya, kita hanya tinggal naruh uang kita di bank, maka nanti secara otomatis bank akan membayar kita setiap bulannya lewat bunga yang udah kita setujui sebelumnya. Nah, profitnya ini nantinya akan kita dapetin rutin setiap bulan selama masa deposito ini berlangsung, tanpa kita harus kerja, tanpa kita harus ngapa-ngapain. Gitu ya, jadi konsepnya staking ini itu hampir mirip banget sama deposito. Nah, tapi kalau menurut gua pribadi nih ya, yang udah pakai kedua produknya, baik itu deposito ataupun staking, menurut gua staking ini sangat jauh lebih worth it jika dibandingkan dengan deposito. Kenapa? Karena kalau misalkan ketika kita melakukan staking, itu bunga ataupun return yang bisa kita dapat itu bisa sampai 40%. Yang dimana ini tuh sangat jauh lebih besar hingga 20 kali lipat jika dibandingkan dengan bunga yang diberikan sama bank konvensional pada umumnya.
Seperti yang kita tahu ya, bank-bank konvensional pada umumnya itu bunga depositonya rata-rata hanya bisa ngasih ke nasabahnya paling di kisaran 3-5%-an. Paling gede mungkin ada 6% lah. Yang pernah gue lihat itu juga di bank BPR ya. Sisanya nggak pernah ada yang bisa ngasih lebih di atas itu ya. Kayak misalkan di 10% atau 11% itu aja udah jarang menurut gue. Nah, dan nggak cuma itu aja. Enaknya ketika kita melakukan staking di kripto, ini bunga yang kita dapat, ini dibayarkan ke kita itu setiap jam ya, teman-teman. Beda dengan deposito yang dibayarkannya ke kita itu setiap bulan. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah hasil profit gua dari hasil staking setiap jamnya yang gua dapetin tanpa harus ngapa-ngapain. Bahkan sekalipun gua tiduran ya, ini profit gua masuk rutin setiap jamnya. Seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini kemarin gua jam 12:04, ini gua dapat $0,2 atau sekitar 5.000. Kemudian 1 jam berikutnya jam 13:04 ini gue dapat $0,4 atau sekitar 6.000. Kemudian ini jam 14:04 sejam kemudian ini gue dapat $0,39, 6.000-an juga. Kemudian di sini jam 3:04 ini gue dapatnya $0,369 atau sekitar 6.000-an juga. Jadi cukup lumayan ya. Ini gue dapetin semuanya real tanpa gue harus ngapa-ngapain, tanpa gue harus kerja. Jadi cuma dengan naruh duit gue doang, di sini gue dapetin return secara rutin yang dibayarkan langsung ke akun gue setiap jamnya. Nah, kenapa di sini gue dapetnya beda-beda? Ada yang 0,2, ada yang 0,4, terus ada yang 0,39, ada yang 0,36. Jadi kalau di staking ini, dia nih produknya ada produk yang fleksibel, ada produk yang fix. Jadi yang gue ikutin ini adalah yang bunganya fleksibel. Jadi bunganya ini nanti bisa naik turun, tergantung dari banyak sedikitnya peserta yang ikutan di dalamnya. Gitu ya. Jadi simpelnya makin sedikit peserta, maka bunga yang gue dapat ini makin gede. Dan nantinya makin banyak peserta, biasanya bunganya akan turun. Tapi biasanya seturun-turunnya bunga di staking, itu biasanya nggak pernah turun dari 9%. Dan tetap menurut gue ini bakalan jauh lebih cuan jika dibandingkan dengan deposito. Gitu ya teman-teman. Bahkan di sini gue sempat dapat bunga itu sampai 38%. Ini jam 9 malam kemarin. Ini gue dapat bunga 38% dan gue dapat hampir Rp7.000 per jamnya. Dan ini menurut gue sangat lumayan banget. Dan just info buat kalian, keunggulan staking lainnya jika dibandingkan dengan deposito adalah di staking ketika kita naruh duit kita, itu nantinya hasil staking tersebut itu bisa kita ambil kapan aja tanpa harus dikunci. Dan ketika kita mau ngambil dan mau nyairin si aset kita tersebut, itu kita nggak akan dikenakan penalti apapun. Berbeda halnya dengan deposito ya teman-teman. Kalau misalkan deposito, ketika kita misalkan ikut deposito yang 1 tahun, terus kemudian ternyata tiba-tiba kita ada kebutuhan yang mendesak dan pengen mencairkan deposito tersebut sebelum masa waktunya habis, itu nantinya kita akan dikenakan penalti biasanya sekian persen. Gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah nggak enaknya ketika kita ngikut deposito gitu ya. Udah mah bunganya kecil, terus kalau misalkan kita pengen cairin, kita kena penalti lagi gitu ya teman-teman. Nah lalu sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa melakukan staking dan dapetin cuan yang cukup lumayan dari aset kripto tanpa ada resiko sama sekali? Nah caranya cukup simple. Pertama-tama di sini kalian mesti cari dulu exchange yang menyediakan fitur staking yang bisa dipercaya, yang bisa menjamin keamanan uang kita. Nah, salah satu exchange yang menurut gua menyediakan fitur staking dengan bunga yang lagi gede banget sekarang ini, itu adalah Bitget ya, teman-teman. Jadi di sini pertama-tama buat kalian yang pengen ikutan staking dengan bunga yang lagi gede-gede banget, itu kalian bisa join staking di Bitget terlebih dahulu. Nah, untuk link Bitgetnya sendiri, ini udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini ya, teman-teman. Kalian bisa masuk ke situs Bitgetnya melalui link tersebut. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah klik linknya, maka nanti kalian akan langsung dibawa ke tampilan seperti ini dari si Bitget-nya. Nah, untuk bisa melakukan staking kripto di Bitget, pertama-tama di sini kalian perlu membuat akun dulu ya teman-teman dan melakukan verifikasi KYC terlebih dahulu. Nah, untuk cara daftarnya sendiri ini cukup simpel ya teman-teman. Di sini kalian nanti tinggal klik daftar aja di sini, terus abis itu nanti kalian tinggal masukin aja alamat email yang pengen kalian pergunakan untuk mendaftar dan abis itu kalian tinggal bikin kata sandi. Atau kalau misalkan pengen lebih cepat, kalian tinggal daftar langsung menggunakan Google ataupun akun Apple kalian. Gitu ya. Nah, kemudian habis itu langkah selanjutnya, kalau misalkan kalian udah berhasil membuat akun dan udah berhasil melakukan verifikasi KYC ataupun verifikasi identitas, langkah selanjutnya untuk mulai staking di Bitget, di sini kalian tinggal masuk aja ke fitur earn yang ada di sini. Nah, yang ada di sini, terus habis itu kalau udah, di sini kalian tinggal masuk ke fitur tabungan yang ada di sini atau fitur saving. Nah, ini ya, kalian klik. Nah, terus abis itu setelah kalian masuk ke sini, di sini nanti kalian tinggal scroll ke bawah. Maka nanti di sini akan ada banyak aset kripto yang bisa kalian pilih untuk kalian stakingkan.
saran dari gua, ketika kalian pengen melakukan staking yang nggak beresiko sama sekali, itu kalian lakukanlah staking di aset kripto yang nilainya selalu stabil dan selalu mengikuti mata uang real. Seperti halnya USDT yang ada di sini. Nah, kenapa gua saranin kalau misalkan kalian pengen staking dengan resiko minim itu di aset kripto yang bernama USDT ini? Karena si koin kripto yang bernama USDT ini tuh dia nilainya setara dengan mata uang dolar ya teman-teman, dolar Amerika Serikat. Jadi satu koin USDT itu nilainya selalu sama dengan 1 US dollar alias 1 dolar Amerika Serikat. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian staking di sini, uang kalian ini nantinya nggak akan terkena fluktuasi harga ya. Jadi kalau misalkan aset kripto yang lain turun, si USDT ini dia harganya nggak akan turun. Dia harganya akan tetap stabil aja segitu, mengikuti harga nilai US dollar. Gitu ya teman-teman. Jadi berbeda kalau misalkan kalian melakukan staking misalkan dengan katakanlah koin Manta. Nah, kalau misalkan kalian staking koin Manta, ini nantinya sekalipun kalian misalkan di sini dapat bunganya gede, misalkan ya 100% gitu ya bunga depositonya. Tapi si 100% ini nantinya nggak akan ada artinya kalau misalkan si koin Manta ini harganya turun gitu ya. Jadi aset kalian yang kalian staking atau yang kalian tabung itu nilainya akan terus berkurang gitu ya. Sekalipun kalian dapat bunganya gede, tapi bunganya ini nggak akan bisa nutupin kerugian dari penurunan harga dari si Manta tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi saran dari gua buat kalian yang pengen staking atau istilahnya melakukan deposito di kripto, kalian mulailah staking di aset-aset yang nggak beresiko seperti USDT gitu ya, yang nilainya selalu stabil. Kalau misalkan kalian pengen nyari cuan dengan cara yang lebih aman atau tanpa resiko sama sekali. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya untuk mulai staking USDT di Bitget, di sini kalian tinggal klik berlangganan aja di sini ya teman-teman. Nah, ketika kalian klik berlangganan, nanti di sini akan ada pilihan dua mode staking. Yang pertama itu yang fleksibel, yang kedua ini yang fix. Nah, kalau yang fleksibel, ini nggak ada batasan hari ya, nggak ada batasan hari, dan kalian ini bisa melakukan staking kapanpun sekalian mau. Mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, ini bebas. Tapi di sini karena ini fleksibel, ini bunganya juga naik turun gitu ya teman-teman. Kadang bisa naik, kadang bisa turun, jadi nggak fix segini. Tapi dari yang gua ikutin ya, selama gua ngikutin di Bitget ini, itu biasanya yang fleksibel ini, bunganya ini, itu paling rendah di kisaran 8%-an lah, beberapa bulan terakhir ini. Gitu ya teman-teman, tapi kalau misalkan lagi bagus, ini bunganya ini bisa sampai 45%-an. Kayak misalkan kemarin malam tuh ya. Kemarin malam itu gue sempet dapat yang 38%. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan yang ini yang fix, ini hanya bisa diikutin sama akun Bitget yang VIP. Nah, kalau yang VIP ini mereka bisa dapat bunganya fix 5%, nggak naik turun. Dan ini ada pilihan rentang waktunya. Kalau misalkan di sini kita ngikutin staking yang bunganya fix. Ini pilihannya ada yang 7 hari sama ada yang 14 hari. Gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian para pemula, untuk bisa ngikutin staking, kalian paling kalau mau ikutan itu kalian pilih yang fleksibel aja nih, yang di atas. Nah, untuk bisa ngikutin staking fleksibel yang di atas, ini caranya cukup simpel. Kalian di sini tinggal klik berlangganan aja dulu di sini. Terus abis itu, setelah kalian klik berlangganan, di sini nanti kalian tinggal masukin berapa banyak jumlah USDT kalian yang pengen kalian taruh ataupun yang pengen kalian tabung di kolom stakingnya si Bitget ini untuk bisa mulai mendapatkan return. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi langkah selanjutnya untuk bisa mulai staking, di sini kalian perlu menyiapkan aset USDT terlebih dahulu. Nah, untuk bisa dapat aset USDT-nya gimana? Nah, untuk bisa dapat aset USDT, di sini kalian perlu menukarkan uang rupiah kalian dulu ke dalam bentuk koin USDT, yang dimana si koin USDT ini nilainya setara dengan mata uang dolar. Jadi simpelnya ketika kalian memegang USDT ini, itu nanti sama aja kayak misalkan kalian ini lagi megang uang dolar. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk cara menukarkan uang rupiah menjadi koin USDT ataupun untuk cara membeli koin USDT caranya gimana? Caranya cukup simpel. Di sini kalian tinggal masuk aja ke halaman utama akun Bitget kalian. Terus abis itu di sini kalian tinggal klik beli kripto. Abis itu nanti di sini akan ada pilihan beli cepat. Nah, ini kalian bisa beli cepat. Terus abis itu nanti di sini kalian tinggal masukin berapa uang rupiah yang pengen kalian pergunakan untuk membeli USDT. Misalkan kalian pengen nabung katakanlah 5 juta ya. Ini kalian tinggal masukin 5 juta. Maka nanti ketika kalian masukin 5 juta, di sini kalian akan mendapatkan 5 juta dalam bentuk USDT alias dalam bentuk dolar yang udah dikonversi ke kripto. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen lanjut beli, ini kalian tinggal klik beli USDT di sini. Terus abis itu nanti di sini kalian tinggal pilih pembayarannya mau pakai apa. Mau pakai transfer bank, Cbank, Kris, Dana atau pakai yang lainnya gitu ya. Nah, nanti di sini kalian bisa bebas pilih. Kemudian habis itu kalau misalkan kalian udah selesai membeli, nanti si USDT tersebut yang udah kalian beli pakai rupiah, itu nanti akan bisa kalian lihat di kolom aset kalian yang ada di sini ya.
Nah, di kolom akun spot yang ada di sini. Nah, nanti si USDT kalian itu akan bisa kalian lihat di sini. Nah, kalau udah masuk si USDT-nya, barulah nanti kalian tinggal masuk lagi ke kolom earn, lalu habis itu kalian masuk ke kolom tabungan. Lalu habis itu di sini kalian tinggal klik USDT yang ada di sini yang tanda panah ke bawah, lalu kalian pilih yang fleksibel. Ini kalian klik berlangganan di fleksibel. Lalu habis itu di sini kalian tinggal masukin aja berapa banyak USDT yang pengen kalian pergunakan untuk staking. Nah, misalkan di sini kalian pengen staking $1.000. Kayak gua nih ya, kebetulan gua masih ada sisa $1.000 lagi yang belum gua pakai staking. Jadi di sini gua akan masukin $1.000. Nah, ketika gua masukin $1.000 seperti yang kalian lihat di sini ya. Di sini bunga yang akan gua dapat nantinya itu dibagi menjadi dua. Ada tier 1, tingkat 1, dan ada tier 2 alias tingkat 2. Nah, kalau misalkan tingkat 1, ini bunganya beda dengan yang tingkat 2. Nah, misalkan kalau kalian nabung nih ya, atau melakukan staking lah ya, dengan nominal di bawah 500 USDT, itu kalian akan mendapatkan bunga sebesar 23,24%. Nah, kalau misalkan kalian nabungnya di atas $500, itu bunganya akan sedikit lebih kecil ya teman-teman, sebanyak 15,24%. Nah, bunga ini adalah bunga APR ya teman-teman, alias bunga tahunan. Tapi bunga tahunan ini nantinya akan dibayarkan ke kalian, dicicil setiap jamnya. Jadi misalkan katakanlah kalau misalkan kalian nabung $500 di sini dan kalian dapat bunga tahunan 23%. Nah, berarti cara ngitung pendapatan kalian per jamnya kayak gini rumusnya. 23% dibagi 360 hari. Berarti perharinya itu kalian akan dapat 0,06%. Nah, dalam satu hari ini ada 24 jam. Berarti si 0,0638% ini tinggal kita bagi lagi ke 24 jam. Maka bunga per jamnya yang kalian dapat itu adalah 0,0026%. Nah, katakanlah kalian masukin $500 dengan bunga segini ya. Berarti bunga yang kalian dapat per jamnya itu adalah 0,00026% ya, dikali $500. Maka di sini pendapatan per jam kalian yang kalian dapat itu adalah $0,013 ya teman-teman. Jika kalian nabungnya sebanyak 500 USDT dengan bunga sebesar 23,24%. Nah, si 0,013 ini kalau misalkan dikali dengan harga kurs dolar saat ini yang 15.900, itu berarti per jamnya adalah kita dapetin Rp159, yang artinya dalam 24 jam 159 ini dikali 24, per harinya kita dapat Rp3.000 tanpa harus ngapa-ngapain. Itu kalau misalkan kalian pakai modalnya sebesar $500 dengan bunga sebesar 23,24%. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya untuk bisa dapetin cuan yang maksimal dari si staking ini, simpelnya di sini kalian mesti meningkatkan jumlah modal kalian. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau misalkan kalian pengen dapetin hasil yang maksimal, di sini kalian mungkin bisa pakai di atas 10.000 atau mungkin di atas $15.000. Kayak misalkan ini ya, ini gua pakai $35.000 ya teman-teman. Kemarin awal-awal itu gua pakai hanya dengan modal $10.000 aja. Nah, jadi seperti yang kalian lihat ya, pendapatan gua yang di sini, nah yang per jamnya itu gua kadang dapat 3.000, kadang dapat 6.000 per jamnya. Itu gua di sini menggunakan modal $10.000. Nah, tapi kemarin karena bunganya lagi gede banget, ini si modalnya gua tambahin lagi nih kemarin. Gua tambahin jadi $15.000. Nah, karena bunganya naik terus nih ya, lagi enak-enaknya nih bunga gede gini, kemarin modalnya gua tambahin lagi jadi $35.000. Meskipun sekarang bunganya nggak gede-gede banget ya, ini gua dapat 9,4%, tapi ini nanti kemungkinan karena bunganya ini fleksibel, ini nanti bunganya masih bisa naik lagi ke 29%, yang menyebabkan nantinya ini gua bisa dapat lagi keuntungan per jamnya ini sampai $1,12, alias ini kalau dirupiahin sekitar 18 sampai 19.000 rupiah. Ini gue dapetin per jamnya tanpa harus gue ngapa-ngapain. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya untuk bisa dapetin cuan dari yang namanya staking ini, di sini kalian tinggal tingkatin modal aja sebanyak mungkin kalau misalkan kalian pengen dapetin hasil yang maksimal tanpa kalian harus ngapa-ngapain. Gitu ya. Nah, untuk cara mulai stakingnya sendiri, ini caranya sebenarnya cukup simpel seperti yang gue bilang tadi. Kalau misalkan kalian pengen masukin 1.000, ini kalian tinggal masukin $1.000, terus abis itu, kalau udah, di sini kalian tinggal klik saya menyetujui, dan habis itu di sini kalian tinggal klik konfirmasi aja. Maka nanti secara otomatis si modal kalian yang ada di sini itu nanti akan langsung dimasukkan ke dalam mode staking. Nah, nantinya progress staking kalian ini nanti bisa kalian pantau di kolom aset yang ada di sini ya, teman-teman. Nah, kolom aset yang ada di sini, ringkasan aset. Terus abis itu setelah kalian masuk ke ringkasan aset, di sini kalian tinggal klik tombol earn yang ada di sini. Nah, setelah kalian klik tombol earn, nanti di sini kalian tinggal masuk ke halaman tabungan. Nah, di halaman tabungan ini nanti di sini kalian bisa lihat pendapatan kalian per jamnya
itu berapa yang kalian dapat. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini di kolom ini. Seperti yang kalian lihat, ini pendapatan gua udah lumayan cuan ya di sini meskipun naik turun ini ya, kadang $1, kadang $0,6. Tapi menurut gua ini masih sangat lumayan banget jika dibandingkan dengan yang namanya deposito. Gitu ya teman-teman, karena seperti yang kalian lihat di sini ya, dengan modal yang gua pergunakan di sini sekitar 450 juta ya. Ini gua rata-rata dapat $1 per jam, yang artinya di sini kalau misalkan dikali 24 jam, ini gua dapat $24 per harinya, alias sekitar 300.000 dalam sehari. Yang berarti kalau misalkan dikali dalam seminggu, ini gua udah bisa dapat 2.100.000 rupiah tanpa gua harus ngapa-ngapain. Dan kalau misalkan gua lanjutin ini selama 1 bulan, ini gua bisa dapetin potensi cuan sekitar 8 sampai 9 juta rupiah. Yang dimana kalau misalkan ini kita bandingkan dengan UMR kota Jakarta ataupun UMR kota-kota lainnya, ini tentu aja sangat jauh lebih worth it banget. Gitu ya teman-teman. Dan enaknya lagi, ini gue dapetinnya tanpa gue harus ngapa-ngapain ya teman-teman. Alias gue nggak perlu kerja, gue tinggal main, gue tinggal makan, gue tinggal tiduran aja. Ini gue tetap dapetin gaji rutin setiap jamnya dari tabungan gue yang gue endapin di sini. Gitu teman-teman. Dan ini menurut gue sangat enak banget dan sangat no risk banget, alias nggak ada resiko sama sekali. Gitu ya teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin bilang kripto ini beresiko, kripto ini nggak aman, ya tergantung kaliannya ini mainnya di mode apa gitu ya. Kalau misalkan kalian mainnya di mode trading dan beli-beli koin yang nggak jelas seperti koin meme dan sebagainya, ya tentu aja ini sangat beresiko kalau misalkan kalian cara mainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian ngembangin duitnya ataupun cari duitnya dengan cara yang seperti ini, seperti melakukan staking, ini tentu aja jauh lebih worth it ya menurut gua pribadi jika dibandingkan dengan trading. Walaupun sebenarnya gua juga melakukan trading, tapi tentu aja gue melakukan trading hanya di koin-koin tertentu yang gue udah pahami betul fundamentalnya gitu ya teman-teman. Makanya seperti yang gue bilang di awal, sebenarnya untuk trading juga itu sangat oke juga, tapi itu hanya cocok dilakukan buat kalian yang udah paham seluk-beluk dunia kripto dan udah bener-bener pengalaman gitu ya. Tapi buat kalian yang mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup di dunia kripto, tapi pengen mulai nyemplung dan pengen nyari cuan, menurut gue cara awal yang paling cocok buat kalian pergunakan itu adalah dengan cara melakukan staking ini. Gitu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, staking ini sendiri adalah cara yang sangat cocok dilakukan buat kalian yang memiliki uang nganggur di bank tapi pengen ngembangin duit tersebut dengan cara yang lebih cepat gitu ya. Salah satunya adalah dengan mengikuti staking ini. Nah tapi perlu kalian perhatikan ya, staking ini ada nggak enaknya juga gitu ya. Kayak misalkan ngikutin staking yang fleksibel ini. Suatu saat bunga yang fleksibel ini kadang bisa turun juga gitu ya. Bunganya bisa jadi 4%, 3,5% kalau misalkan yang nyemplungnya udah banyak gitu ya teman-teman. Nah tapi kalian nggak perlu khawatir juga, karena seperti yang gue bilang tadi ya, staking ini kalau misalkan nanti suatu saat kalian ngerasa bunganya udah nggak worth it, ini nanti kalian bisa langsung tarik dan hentikan kapan aja proses stakingnya, dan tinggal pindahin lagi duit kalian ke rekening bank kalian kalau misalkan kalian ngerasa profit yang dihasilkan udah nggak begitu maksimal. Nah nantinya kalau misalkan si bunganya dirasa udah gede lagi, ya kalian tinggal masukin lagi gitu ya teman-teman. Dan inilah yang selalu sering gue lakuin ya di beberapa market kripto untuk nyari cuan dari staking. Gue tinggal mindahin duit aja gitu ya ke beberapa exchange kripto yang menyediakan produk staking dengan bunga yang kompetitif gitu ya. Kalau misalkan di satu exchange ada bunga yang lebih gede, ya gue pindahin ke situ. Kalau misalkan gue nemu lagi yang lebih gede, ya gue tarik dari situ, gue pindahin ke sini gitu ya teman-teman. Nah dan kemudian habis itu pertanyaan selanjutnya, katakanlah mungkin kita udah bosen staking karena bunganya udah kekecilan, nggak worth it lagi. Gimana cara untuk menghentikannya bang? Nah untuk menghentikan staking itu gampang ya. Di sini di halaman tabungan ini nanti kalian tinggal klik tebus aja di sini. Maka nanti secara otomatis si aset kalian yang kalian stakingkan di sini, nah yang udah kalian taruh di sini, itu nanti si USDT-nya akan langsung dipindahin langsung ke aset spot kalian yang ada di sini. Nah, nantinya kalau udah pindah ke sini, nanti di sini kalian bisa langsung tarik aja si USDT-nya ke exchange lokal untuk kalian rupiahkan. Atau kalau misalkan kalian pengen rupiahkan di Bitkit juga bisa ya, teman-teman. Cara merupiahkan si USDT di Bitkit itu caranya cukup simpel. Nanti kalian tinggal masuk aja ke kolom beli kripto, terus kalian tinggal masuk ke perdagangan P2P, dan habis itu nanti kalian tinggal jual aja USDT kalian di beberapa merchant yang ada di sini untuk merupiahkan si USDT kalian. Gitu ya teman-teman, jadi kesimpulannya seperti yang gue bilang tadi, staking ini sangat worth it banget dengan catatan kalau misalkan di sini kalian punya modal dan kalian dapetin bunga yang kompetitif.
Gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan modal kalian pas-pasan, mungkin katakanlah mungkin hanya sekitar 200.000 atau bahkan ratusan ribu atau bahkan 2 juta, 3 juta, itu kurang begitu berasa ya teman-teman. Walaupun sebenarnya kalau dihitung profit, ya tetap profit-profit aja gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya kalau pengen cuan yang benar-benar agak berasa, kalian mulai nabung dari mungkin mulai dari $500 itu udah agak mulai berasa ya. 3.000 per hari dikali sebulan itu juga mungkin udah kisaran 100 ribuan ya, dan menurut gue itu cukup lumayan lah hanya dengan naruh duit kita doang. Nah, selain itu enaknya lagi karena kita staking ini menggunakan USDT, di satu sisi seperti yang sama-sama kita tahu ya, US dollar sendiri kalau misalkan kita adu dengan uang rupiah, itu nilainya US dollar pasti akan selalu lebih kuat daripada rupiah. Jadi di satu sisi kalau misalkan kita staking dengan USDT, itu kita dapat bunga dari hasil stakingnya. Di satu sisi kita juga nanti dapat cuan dari penguatan nilai dolar terhadap rupiah. Jadi dapat cuannya dari dua itu. Gitu teman-teman. Jadi sangat berbanding terbalik dengan deposito ya, yang dimana kalau misalkan kita deposito di bank, yang pertama udah mah bunganya kecil, terus yang kedua nilai rupiah sendiri itu pasti akan selalu terkena inflasi yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan mata uang dolar. Apalagi seperti yang sama-sama kita tahu ya, inflasi beberapa tahun belakangan ini, itu persentasenya jauh lebih besar jika dibandingkan nilai deposito yang dikasih sama si bank itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi menurut gua, buat kalian yang mungkin pengen nyari cuan dan punya uang nganggur di bank, cara staking menggunakan koin USDT ini bisa kalian coba untuk melipat gandakan aset kalian ke depannya. Gitu teman-teman. Oke, jadi gitu aja ya teman-teman video gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara melakukan staking crypto versi Maijun Tarlando Sinaga. Kalau misalkan kalian masih ada yang bingung atau ada yang pengen ditanyain, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!